Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bersama saya ada Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Restorasi Muratunggai, dan juga ada Ibu Andi sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Restorasi di sekolah ini. Kami berkesempatan mewawancarai Bapak Ketua Komite berhubungan dengan tindak lanjut daripada program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam hal ini bidang Direktorat Sekolah Menengah Atas dalam program ARPS yang selanjutnya disebut sebagai anak rentan putus sekolah. Program ini adalah sebuah gerakan pencegahan terhadap anak-anak yang rentan putus sekolah dengan berbagai macam alasan. Didapati bahwa hasil identifikasi daripada pihak-pihak terkait, salah satu alasan anak-anak rentan dan pada akhirnya putus sekolah adalah pemahaman orang tua peserta didik itu sendiri tentang pendidikan, akses rumah ke sekolah juga yang jauh dan itu berdampak bagi peserta didik dimaksud, sampai mengarah pada adanya perkawinan dini anak-anak dan juga tindak pidana perdagangan orang. Itulah yang menjadi hasil kajian daripada pihak-pihak terkait, dalam hal ini kementerian, yang pada akhirnya sekolah dilibatkan untuk ada dalam gerakan ini mencegah hal-hal itu tidak terjadi, anak-anak supaya bisa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sekali lagi bersama saya Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Restorasi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa yang saya sampaikan tadi ini tentang pencegahan anak yang rentan itu untuk tidak putus sekolah, Bapak sebagai Ketua Komite SMA Negeri 1 Restorasi, mungkin kami minta pandangannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, juga rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Yang pertama tentunya saya patut mengucap syukur karena kita boleh kembali bertemu pada kesempatan pertama terkait dengan siswa rentan sekolah. Ya, siswa rentan sekolah, saya pikir ini merupakan agenda yang memang sangat penting kita bahas, dan tentunya bahwa rentan anak putus sekolah ini memang akan menjadi perhatian. Yang pertama itu pada lingkungannya, ya, dan juga kepada orang tua, lebih khusus di sekolah, karena saya juga sebagai tokoh masyarakat pada desa ini, desa Tanah Panas, ya, mana saya juga sebagai yang mewakili amanat daripada seluruh besar Tanah Panas ini, sehingga boleh terbentuk SMA Restorasi di desa ini. Ya. Jadi ini berangkat dari berbagai keseriusan kami untuk membangun sekolah ini dengan menghibahkan tanah seluas 5 hektar untuk sekolah. Dan itulah kami seluruh ini bersepakat untuk menyekolahkan anak-anak kami. Kalau yang lalu bahwa anak-anak sekolah kami ini
sudah harus ke ibu kota kabupaten di Waingapu, di Waipatu, di Tuan. Tuhan bahwa sekarang kami tidak lagi sekolah ke kabupaten Waipatu Mas. Tuhan tentunya kami pajak serta dan intinya itu Pak kepala sekolah. Ada yang menarik Bapak di desa kita ini, ketika sekolah sudah mulai hadir, akses pendidikan anak-anak itu sudah mulai terjadi. Tapi bahwa kita tidak pungkiri, bisa saja waktu-waktu yang akan datang, karena pemahaman orang tua yang masih rendah, akhirnya terjadilah pernikahan dini. Terus yang berikut juga anak-anak belum sampai tamat, mereka diberangkatkan pergi kerja, apakah itu ke dalam negeri bahkan ke luar negeri. Pendapat Bapak tentang hal ini Ya, bagaimana? saya pikir juga pendidikan memang sangat penting. Aku baca orang berpikir kita termasuk kita juga yang punya anak-anak. Ya. Cuma dari sekarang memang lagi maraknya ini penjualan anak, cuma kita bekerja buat daerah negara, luar negeri. Juga kita bisa lihat beliau-beliau di Bapak Kapolres mereka itu bisa kita lihat lewat edukasi kita terhadap siswa-siswa ini juga dalam rangka lakukan preventif atau pencegahan terhadap keinginan anak-anak kita untuk kawin dini juga itu. Ya. Saya kira memang Bapak sekolah ini sangat prihatin dan kalau misalnya mereka masih terus diperlakukan seperti itu. Jadi sekolah ini saya pikir juga sangat penting dan ini menjadikan manusia lebih tumbuh dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Ya, terima kasih Bapak atas masukan dan saya percaya Bapak membantu kami sekolah, tindakan-tindakan pencegahan dilakukan dalam hal anak-anak itu yang sebenarnya rentan untuk tidak putus sekolah. Bapak Ibu sekalian, sepintas saya menyampaikan profil beliau adalah tokoh masyarakat di desa ini yang benar-benar punya kepedulian tentang pendidikan, mulai dari dalam lingkungan keluarga. Bapak Ketua Komite menghibahkan lahan dan membantu panitia saat itu, akhirnya sekolah di desa ini SMA Negeri 1 Restorasi Tanah Panas dapat dibuka dan sekarang sudah berjalan dengan baik adanya. Saya pindah ke Ibu Anggi. Ibu Anggi ini adalah guru bimbingan konseling dalam hal memberikan layanan konseling kepada peserta didik yang rentan putus sekolah. Rentan itu satu juga diantaranya adalah anak-anak cenderung malas datang ke sekolah. Anak-anak cenderung tidak enjoy, tidak menikmati. Bisa saja karena akses tadi itu. Mereka datang dari jauh, mungkin saja mereka tidak makan pagi, sampai di sini mereka sudah lemah, dan itu sudah menjadi perhatian daripada ibu guru sebagai guru bimbingan konseling. Melihat hal ini, menurut Ibu Anggi pada hubungannya dengan layanan konseling, bagaimana? Apa yang dilakukan? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selama ini, ya saya sebagai guru BK yang pendekatan secara individu supaya ia bisa kembali ke sekolah, dan juga saya lakukan juga saat ini ya
kunjungan rumah itu siapa yang didapat? Orang tuanya dengan si anak ini. Katakanlah hasil identifikasi itu ada anak yang saya dengar yang lalu itu ada yang sakitnya menahun, terus lakukan kunjungan rumah, hasilnya bisa disampaikan kepada pendengar, bisa menjadi tips untuk anak ini tidak rentan dia untuk panahnya dia putus sekolah. Tips yang dimaksud adalah bisa saja sekolah di luar sana menerapkan itu. Silakan. Iya, pada saat itu saya melakukan kunjungan rumah si anak ini tidak, saya kan bilang ada sakit apa, saya bilang hanya sakit dia, tapi saya dengar kan ada bangka, tapi pada saat itu dia bilang tidak, Ya, hanya sakit saja, tapi saya ada berobat katanya gitu. ya. Baru sekarang sudah ke sekolah kembali. Sekolah kembali. Nah, itu luar biasa. Artinya